Materi yang saya berikan ini saya berikan judul moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Titik berangkat saya itu pertama, moderasi sebagai satu solusi. Solusi ini berkaitan dengan konsep gagasan dari Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama. Mungkin dalam praktik, dalam praksis kita sudah mempraktekkan itu. Tetapi sebagai satu gerakan bersama, Kementerian Agama menggagas konsep moderasi ini. Yang landasan hukumnya itu dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Supaya menjadi gerak bersama sebagai satu bangsa dan negara untuk menjawab persoalan-persoalan kenegaraan yang dihadapi terkait dengan persoalan kerukunan antar umat beragama. Karena itu lalu gagasan moderasi beragama itu digulirkan. Sebagai satu solusi perjalanan dari tahun 2020 sampai 2024, kita melihat, kita mencermati bahwa kerukunan kita dari waktu ke waktu semakin baik. Tetapi persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa perlu moderasi beragama ini terus digulirkan, dikembangkan. Seperti misalnya kalau kita sudah moderasi, ada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, misalnya ada 4. Toleransi, anti kekerasan, penghormatan terhadap tradisi, kemudian komitmen kebangsaan. Di mana-mana kita menyaksikan bahwa kekerasan masih terjadi, baik verbal maupun non verbal. Dan itu tantangan. Itu berarti mau mengatakan bahwa pembicaraan kita hari ini terkait dengan tema moderasi itu relevan. Dan memang sudah seharusnya dalam konteks negara yang plural seperti ini, moderasi beragama itu harus kita kembangkan, kita gulirkan sebagai solusi bersama. Itu titik berangkat pertama. Titik berangkat yang kedua itu moderasi beragama ini sebagai jalan tengah. Jalan tengah. Jalan tengah antara apa? Antara sikap ekstremisme, dalam hal ini sikap fanatisme buta terhadap agama, kecanduan agama secara berlebihan, dengan sikap merelatifisir kebenaran agama. Jadi sikap merelatifisir kebenaran agama itu maksudnya jangan sampai orang tiba pada satu kesadaran bahwa semua agama itu sama. Jadi orang lalu leluasa bergerak ke sana kemari. Tidak dimaksudkan seperti itu. Jadi moderasi beragama yang dimaksudkan ini sebagai jalan tengah. Jalan tengah antara apa? Sikap ekstremisme yang berlebihan, dalam hal ini termasuk sikap sovinisme agama di mana orang begitu mau melebihkan agamanya sampai merendahkan agama lain. Dalam hal ini moderasi agama menjadi jalan tengah. Kalau kita baca buku yang digagas yang ditulis oleh misalnya Lukman Hakim, mantan Menteri Agama, moderasi beragama itu bukan antara yang baik dan yang jahat. Jadi seolah-olah kita mau ketengah untuk mengurangi sedikit kebaikan lalu menambahkan sedikit kejahatan. Tidak. Tapi dengan moderasi beragama supaya kita beriman secara benar, kita beragama secara benar. Karena kalau kita beragama secara buta, maka persoalan-persoalan kemanusiaan agama untuk manusia itu lalu tersangkal. Sebaliknya kalau misalnya kita mengatasnamakan kemanusiaan lalu kita membantu melakukan perbuatan baik, pertanyaan dasarnya apa? Sebagai orang beragama seharusnya dasarnya adalah agama. Karena itu lalu jalan tengah yang kita ambil. Kita jangan sampai terlalu fanatik buta sehingga anti kemanusiaan, tapi jangan terlalu ekstrim sehingga kita menjadi orang sekuler. Kita menjadi tengah. Jadi tetap kita berbuat baik dengan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai agama. Itulah moderasi. Jadi moderasi agama ini jalan tengah untuk membuat orang itu beragama secara sehat. Atas dasar itulah tentunya kita mau menarik orang ke jalan tengah ini jangan sampai terkesan memaksakan. Kalau memaksakan berarti orang lalu menjalankan moderasi beragama ini sebagai suatu paksaan. Seolah-olah program yang diturunkan dari pemerintah dan orang wajib melaksanakan itu. Ini yang tidak boleh. Saat ini saya membawakan materi moderasi beragama dan mengangkat nilai-nilai kekatolikan itu maksudnya supaya orang Katolik melaksanakan moderasi beragama itu karena dasarkan pada nilai. Karena kalau cuma kesadaran aturan, paksaan dan ruwet itu kesadaran lemah. Kita tidak bertandang kesadaran seperti itu. Kesadaran harus dibangun atas nilai. Sehingga orang lalu melakukan sesuatu karena orientasi nilai. Dan itu dia akan bertahan lama dalam kita membangun kerukunan. Ini dua titik berangkat saya dalam berbicara tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Lalu latar belakang, kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia negara yang plural. Dan kesadaran pluralitas ini termasuk pluralitas agama ini
Saya pikir sudah menjadi kesadaran dari pendiri bangsa kita dengan menetapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila sebenarnya juga jalan tengah antara kaum agamis dengan sekuler, tengahnya Pancasila. Kita bukan negara berdasarkan agama, tetapi kita negara yang mengakui keberadaan masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Ideologi Pancasila. Tetapi komitmen kebangsaan ini dalam perjalanan waktu dengan munculnya banyak tindakan intoleran, radikalisme hingga terorisme, itu mau mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini sementara diuji. Kalau Pancasila ini sementara diuji, berarti tatanan kehidupan bersama kita juga diuji. Dalam hal ini, konsensus para bangsa itu, pendiri bangsa itu untuk membangun satu bangsa negara sebagai Pancasila rumah bersama ini saat ini sementara diuji. Ini latar belakang saya untuk ketika berbicara tentang moderasi beragama dalam perspektif agama dan politik. Dan sebagai solusinya tentunya sebagai orang hidup dalam masyarakat yang plural, dan plural ini harus dilihat sebagai satu terberi. Terberi berarti inilah realitas kita yang tidak bisa disangkal. Dan kalau tidak bisa disangkal, maka mau tidak mau dialog yang harus dibangun secara terus menerus. Karena ingat, cara bertindak orang, cara praktik hidup manusia itu sangat dipengaruhi oleh pikirannya, cara pandangnya. Dia pandangnya seperti apa? Dia pandangan terhadap saudara-saudara yang beragama lain seperti apa? Dan itu sangat mempengaruhi dia punya cara bertindak. Dan cara pandang itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh nilai-nilai yang dia yakini. Jadi kalau saya meyakini kebenaran seperti ini, maka dia akan mempengaruhi pikiran saya, dan pikiran itu akan bermuara pada tindakan saya. Karena itu lalu saya pada kesempatan menyampaikan pikiran-pikiran Katolik yang dialamatkan untuk orang Katolik dalam cara memandang saudara-saudara yang beragama lain. Pertama, sebagai orang Katolik, orang Kristiani yang percaya Yesus, saya berangkat dari kitab suci. Jadi kalau kita membaca kitab suci, banyak sekali ajaran, tindakan praktik hidup Yesus yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan membangun persaudaraan, cinta kasih itu tidak mengenal batas. Ada banyak teks, tapi saya cuma menampilkan satu teks saja tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi seorang ahli Taurat datang tanya kepada Yesus gini, Yesus, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya orang bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwa dan ragamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia lalu bertanya, siapakah sesamaku? Dan Yesus buat perumpamaan. Ini ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia disangkal oleh penyamun, orang jahat. Dong pukul dia, bawa pelut, dong rampok dia, kemudian dong kasih tinggal dia begitu. Kemudian pada saat bersamaan ada lewat seorang imam. Dia lihat dan dia lewat. Kemudian berikut ada lagi seorang Lewi, orang Yahudi, yang boleh dikata mereka berada di bawah kita, tapi dia lewat juga. Dan yang ketiga seorang Samaria. Samaria ini dalam pandangan orang Yahudi, dorang ini setengah kafir, dorang bukan darah murni orang Yahudi. Tetapi dia mengangkat orang ini, dia memberikan pertolongan pertama, minuman, kemudian membawa dia merawat dan membayar dia punya harga kemudian rumah sakit. Kalau sekarang rumah sakit, tapi pengobatan. Terus kata, bertanya, di antara tiga orang ini, kira-kira yang mana disebut sesama manusia? Jawaban orang terakhir, orang Samaria nih. Walaupun dia bukan seorang imam, dia bukan seorang Lewi. Jadi dalam hal ini, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, tetapi dalam membangun kebersamaan itu yang penting itu bagaimana kau tergerak dengan cinta kasih, belas kasih, dan cinta kasih harus ditempatkan. Itu pertama. Yang kedua, saya sebagai orang Katolik tentunya bertanya, apa hakikat, apa alasan keberadaan gereja? Jadi gereja ini ada untuk melanjutkan misi Yesus. Misi Yesus apa? Mewartakan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Satu situasi kondisi di mana Allah merajai umatnya. Ciri tanda dari Allah merajai umatnya itu apa? Adanya kebenaran, keadilan, cinta kasih. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Maka pada titik inilah menjadi titik perjumpaan dari semua agama. Karena kita semua hadir untuk membawa pesan perdamaian. Kita semua hadir untuk membawa pesan keadilan. Dan itu titik perjuangan bagaimana orang Katolik harus bekerja sama dengan agama-agama lain untuk boleh memajukan kehidupan yang layak dan pantas, yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Itu dari segi hakikat keberadaan gereja.
Jadi kalau saya sebagai orang Katolik, saya harus mempertanyakan eksistensi saya ketika saya tidak melakukan hal itu. Berarti saya ada untuk apa? Untuk apa saya percaya kepada Kristus kalau saya tidak melakukan itu? Itu poin kedua. Poin ketiga, saya berangkat dari dokumen gereja Nostra Aetate. Nostra Aetate itu pertama cara pandang terhadap agama lain. Saya mau coba deh. Agama lain maksudnya begini. Pertama, orang Katolik memandang berdasarkan dokumen Konsili Vatikan kedua, memandang bahwa agama-agama lain ini bisa Hindu dan Buddha dalam arti itu banyak perbedaan. Tetapi kami tidak bisa menyangkal bahwa dalam agama-agama tersebut juga terpantul nilai-nilai luhur yang berguna untuk hidup. Dan itu buktinya dengan apa? Kita bisa berjumpa dengan orang Hindu Buddha dan juga baik hati. Tentunya sumbernya dasarnya ada di nilai agama. Tetapi kalau tanya dan dalam dokumen itu dilanjutkan bahwa sebagai orang Katolik, saya tetap mewartakan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan itulah sikap moderasi. Saya tetap berpegang teguh pada agama saya, tapi saya juga menghargai dan menghormati. Lalu berikut pandangan terhadap agama Islam. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate bilang, agama Islam mereka percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu mencipta langit dan bumi. Mereka mengenal Abraham. Mereka juga mengakui Santa Perawan Maria, Ibu Yesus. Mereka juga mengakui keperawanannya setelah kelahiran Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kemudian mereka juga mengenal Yesus, walaupun mereka tidak mengakui sebagai Tuhan seperti iman Kristiani, tapi mereka mengenal sebagai Nabi. Kemudian mereka juga mengenal kehidupan abadi, penghakiman terakhir, yang membuat orang akhirnya harus hidup di dunia ini secara baik, benar. Jadi dalam arti tertentu ada titik-titik perjumpaan secara iman. Kalau kesamaan seperti ini berarti lebih mudah untuk kita membangun persaudaraan keluarga untuk hidup bersama. Karena itu tidak heran maka Paus Fransiskus yang mungkin akan datang ke Indonesia ini, dia berjumpa dengan imam besar sekaligus rektor Al-Azhar, lalu mendatangani sebuah dokumen Abu Dhabi yang berbicara tentang perdamaian universal. Dalam dokumen itu mengatakan begini, sebelum kau keluar dari rahim pencipta, kemudian kau masing-masing beragami yang pasti bahwa kau keluar dari satu rahim yang sama itu pencipta, maka hendaklah kita membangun persaudaraan universal.